Saksikan pertarungan mematikan saat gergaji tajam Splatter berhadapan langsung dengan pusaran maut Warrior dalam arena Battlebots yang tak kenal ampun. Selamat datang kembali, para penggemar robotika dan teknologi di seluruh dunia, ke dalam arena Battlebots yang penuh dengan adrenalin dan ketegangan. Tempat di mana baja bertemu baja, dan percikan api menjadi bahasa universal dari kehancuran mekanis. Hari ini kita akan menyaksikan secara langsung salah satu pertandingan kualifikasi musim kedua yang paling dinantikan dan dibicarakan oleh para ahli teknik. Pertarungan epik yang mempertemukan dua filosofi desain yang sangat berbeda, Splatter berhadapan dengan Warrior. Di sudut merah, bersiap untuk menerkam dengan agresif, kita memiliki Splatter. Robot yang didesain dengan warna neon mencolok ini jelas bukan sekadar pamer penampilan belaka. Di balik sasisnya yang terlihat futuristik, Splatter dilengkapi dengan senjata pemotong mematikan berupa gergaji mesin ganda dan capit presisi hidrolik, siap membelah armor musuhnya menjadi dua bagian tanpa ampun. Keunggulan utama dari Splatter terletak pada mobilitasnya yang sangat tinggi dan kemampuan manuver jarak dekat yang luar biasa cepat. Penggeraknya dirancang untuk bergerak lincah, memungkinkan pengemudinya melakukan tarian mematikan di sekitar lawan. Namun, tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk kecepatan itu. Apakah desain armornya cukup tebal dan solid untuk menahan benturan kinetik yang brutal? Banyak analis setuju bahwa itulah kelemahan terbesar Splatter. Di sisi seberang, di sudut biru, menanti dengan tenang namun memancarkan aura ancaman yang mengerikan, adalah Warrior. Ini sama sekali bukan robot sembarangan yang bisa diremehkan. Warrior membawa senjata spinner atau pemutar kinetik mematikan yang berputar dengan kecepatan ribuan rotasi per menit, siap menghancurkan apapun yang cukup bodoh untuk menghalangi jalannya. Selain spinner utamanya yang mematikan, ia juga memiliki mekanisme flipper kecil rahasia yang dirancang khusus untuk membalikan keseimbangan musuh dari bawah. Kelebihan Warrior sudah sangat jelas dan terpampang nyata pada daya hancur kinetiknya yang mengerikan. Meskipun demikian, ada satu kelemahan kecil pada waktu pemulihan rotasi senjatanya jika ia mengalami benturan balik yang terlampau keras dari objek kokoh. Bel tanda pertandingan telah berbunyi. Kedua monster baja ini langsung melesat dari sudut masing-masing seperti peluru yang lepas dari laras senapan. Splatter mengambil inisiatif serangan pertama yang sangat berani, mencoba memanfaatkan kecepatannya untuk mencari celah buta dari sisi samping Warrior. Ia tahu betul bahwa berhadapan langsung secara frontal dengan senjata spinner Warrior adalah sebuah kesalahan fatal yang bisa mengakhiri karirnya dalam hitungan detik. Splatter bermanuver zigzag, mencoba menggunakan capitnya, berusaha mencengkeram dan menjepit bagian bawah sasis Warrior. Namun, Warrior bukanlah lawan yang bodoh dan kaku. Ia memutar sasisnya dengan lincah, seperti seorang petarung veteran, selalu memastikan senjata spinnernya berhadapan langsung dengan moncong Splatter. Terdengar suara dentuman keras logam yang memekakan telinga saat ujung bilas spinner Warrior bergesekan tajam dengan armor depan Splatter. Bunga api menyala terang benderang menerangi tengah arena. Splatter terdorong mundur cukup jauh akibat momentum tersebut, namun ia sama sekali tidak menyerah. Pengemudi Splatter tetap tampil sangat agresif, terus menekan, memutar arah, dan mencari peluang emas sekecil apapun. Memasuki pertengahan waktu, kini kita bisa melihat secara gamblang perbandingan kekuatan yang sesungguhnya di antara kedua gladiator mekanik ini. Splatter jelas lebih unggul dalam hal strategi taktis dan agresivitas, mencoba mendominasi seluruh ruang arena dan memaksa Warrior bermain dalam ritme permainannya. Tapi Warrior memiliki keunggulan mutlak pada daya hancur murni yang tak tertandingi. Setiap kali kedua mesin ini berbenturan, hukum fisika membuktikan bahwa Splatter selalu menerima dampak balik yang jauh lebih besar dan merusak. Lihatlah bagaimana Warrior dengan sangat sabar dan metodis menunggu di tengah arena, mempertahankan putaran senjatanya pada kecepatan maksimal hingga terdengar dengungan melengking. Tiba-tiba, Splatter melakukan sebuah manuver berani yang sangat mengejutkan, menyerbu lurus ke depan dari sudut yang sempit. Ia berhasil menempel ketat pada sisi kiri Warrior, mencoba menghidupkan dan menurunkan bilah gergajinya. Namun, oh astaga, posisi ini sangatlah berbahaya. Spinner Warrior yang tak kenal lelah masih berputar beringas dan terus menggerus bagian bawah armor sasis Splatter tanpa henti. Serpihan logam mulai berterbangan di udara. Asap tipis putih kelabu mulai terlihat mengepul dari dalam komponen Splatter. Tampaknya ada beberapa komponen kelistrikan dan mekanis dari Splatter yang mulai mengalami kerusakan serius akibat getaran hebat yang terus-menerus tersebut. Ini benar-benar menjadi sebuah pertarungan hidup mati antara filosofi kendali absolut melawan daya hancur murni yang brutal. Waktu terus berjalan tanpa henti, dan ketegangan penonton di dalam arena raksasa ini semakin memuncak mencapai puncaknya. Splatter tampaknya mulai melambat secara signifikan. Pergerakannya mulai terlihat tersendat. Serangan-serangannya tidak lagi setajam dan sepresisi pada menit pertama. Sistem penggerak roda sebelah kirinya sepertinya mengalami masalah fatal setelah menerima rentetan pukulan kinetik yang tiada ampun dari Warrior. Di sisi lain koin, Warrior justru terlihat semakin beringas dan percaya diri. Ia kini mengambil alih penuh kendali pertandingan.
Warrior mulai secara aktif mengejar dan memburu Splatter yang kini hanya bisa berusaha keras menghindar sambil menyeret sebagian tubuhnya. Dan, bam! Terjadi satu serangan telak dan luar biasa destruktif dari putaran penuh spinner Warrior yang menghantam sisi kanan Splatter dengan sangat amat keras. Energi kinetik yang dilepaskan begitu besar hingga membuat Splatter terlempar berputar ke udara dan mendarat menghantam lantai arena dengan suara logam remuk yang sangat memekakkan telinga penonton. Ia mencoba memutar rodanya, berusaha untuk kembali bergerak, namun roda kanannya sudah hancur dan macet total bersinggungan dengan armornya yang penyok ke dalam. Sang wasit arena pun langsung melangkah maju dan mulai menghitung mundur secara perlahan. 10-9. Splatter berusaha mati-matian untuk memulihkan posisinya, mesinnya mengerang kesakitan, tapi kerusakan sistem mekanisnya sudah terlampau parah untuk diselamatkan. Hitungan mundur dari wasit akhirnya selesai sudah. Pertandingan epik ini resmi berakhir. Kesimpulan dari pertempuran keras ini sudah sangat gamblang dan jelas bagi semua yang menyaksikannya. Warrior berhasil keluar sebagai pemenang sejati dan sah dalam pertarungan kualifikasi yang mendebarkan ini. Kemenangan mutlak ini sekali lagi membuktikan bahwa strategi bermain sabar dengan memegang senjata pemusnah massal yang andal, seringkali jauh lebih unggul dibandingkan dengan mengandalkan kecepatan dan manuver rumit tanpa dibekali daya hancur yang memadai. Warrior melangkah pasti ke babak turnamen selanjutnya dengan rasa bangga yang luar biasa, sementara tim mekanik Splatter harus memungut kepingan robot mereka dan kembali ke meja gambar bengkel perakitan untuk merancang ulang sistem pertahanannya dari awal. Sungguh ini adalah sebuah pertunjukan teknik mesin yang sangat luar biasa dan berkesan. Bagi Anda para penggemar sejati teknologi, rekayasa mekanik, dan robotika, pertandingan ini adalah bukti paling nyata bagaimana sebuah karya desain teknik manusia diuji dengan keras hingga mencapai batas maksimalnya di atas arena pertarungan BattleBots.